Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah gak sih kalian bertanya-tanya nih, kenapa sebagian orang langsung membeli produk saat ada promo, tapi sebagian lain itu tetap menunda atau bahkan tidak tertarik sama sekali? Nah, atau dalam konteks mahasiswa nih ya, kenapa ada yang memilih berlangganan platform belajar online, sementara yang lain lebih suka cari materi-materi gratis itu di internet? Nah, sebenarnya keputusan sederhana seperti itu sebenarnya nggak sesederhana kelihatannya. Ada banyak faktor di baliknya, mulai dari harga, kepercayaan, sampai pengalaman sebelumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang bisa dijawab dengan analisis regresi logistik linear, sebuah metode statistik yang membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keputusan seseorang yang sifatnya itu dua pilihan, seperti iya atau tidak, beli atau tidak beli, dan puas atau tidak puas. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, saya Ralda Bintani. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Nindan Karang Setiawan Putri, lalu ada Surya Putra Sanda, dan Anggun Saputri. Nah, kami dari kelompok 2, program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji, mata kuliah analisis perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Siti Arita Navia. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat namun menyeluruh mengenai regresi logistik linear, mulai dari konsep dasar, tahapan analisis, hingga penerapannya dalam konteks perilaku konsumen. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih regresi logistik linear itu apa? Nah, jadi regresi logistik linear ini secara sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang memiliki dua kategori atau dua hasil, seperti iya atau tidak, beli atau tidak membeli, atau puas atau tidak puas. Nah, dalam konteks perilaku konsumen, model ini sangat berguna dalam memahami bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli produk atau menggunakan suatu layanan. Nah, di era digital saat ini, banyak sekali data konsumen itu yang bersifat kategorikal, menggambarkan pilihan-pilihan sederhana seperti apakah pengguna itu menekan tombol beli, atau apakah pelanggan merekomendasikan produk ini. Nah, data seperti inilah yang paling tepat dianalisis menggunakan regresi logistik binar. Karena metode ini tidak hanya melihat hubungan antar variabel, tapi juga menghitung peluang suatu keputusan itu terjadi. Metode ini berbeda dari regresi linear biasa. Kalau regresi linear itu menghasilkan nilai prediksi berbentuk angka kontinu. Regresi logistik menghasilkan probabilitas atau peluang. Nah, nilainya itu selalu berada antara angka 0 dan 1. Nah, inilah yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nah, misalnya dalam analisis perilaku konsumen, kita itu bisa memprediksi seberapa besar kemungkinan seorang pelanggan akan membeli produk berdasarkan faktor. Nah, faktornya itu seperti harga, kualitas, promosi, atau kepuasan pelanggan. Ketika hasilnya mendekati 1, artinya peluang pembelinya itu lebih tinggi. Sedangkan jika mendekati 0, peluangnya itu lebih kecil. Selain itu, pembelajaran mengenai regresi logistik binar itu juga membantu kita memahami hubungan nonlinear seperti yang sering muncul ya dalam data sosial dan ekonomi. Tidak semua hubungan antar variabel itu bersifat lurus atau linear. Nah, teman-teman, dalam perilaku konsumen, membeli tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi berbagai faktor seperti psikologis, ekonomi, dan sosial. Nah, oleh sebab itu, memahami regresi logistik binar ini menjadi langkah awal yang penting untuk kita dalam membaca data secara kritis dan ilmiah, terutama dalam bidang bisnis digital dan pemasaran modern. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah membantu mahasiswa untuk memahami teori dasar dan fungsi model regresi logistik binar, lalu ada agar mampu membedakan kapan model ini lebih tepat digunakan dibandingkan dengan regresi linear. Lalu yang ketiga, itu ada mampu menginterpretasikan hasil analisis dalam bentuk odds ratio atau peluang kejadian. Dan yang paling penting itu adalah menerapkannya dalam kasus nyata, khususnya dalam analisis perilaku konsumen. Nah, dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan ini mahasiswa tidak hanya menguasai teori statistik, tapi juga mampu nih menggunakannya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, baik dalam penelitian maupun praktik.
secara langsung di dunia bisnis digital. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai latar belakang dan tujuan pembelajaran regresi logistik binar. Nah, selanjutnya ada materi yang nggak kalah menarik yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ningdan Karangstian Putri. Nah, akan menjelaskan secara lebih detail dan lebih rinci mengenai konsep dasar dan model matematis regresi logistik binar. Hai semuanya, saya Ningdan Karangstian Putri dan di bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar regresi logistik binar. Kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai numerik seperti berapa besar pengeluaran konsumen. Maka regresi logistik binar berbeda karena hasil yang diprediksi hanya ada dua kemungkinan. Misalnya membeli atau tidak membeli, puas atau tidak puas, dan seterusnya. Jadi, regresi logistik ini digunakan ketika data hasilnya bersifat binar atau dikotomis. Hanya ada dua kategori. Nah, perbedaan utama antara regresi linear dan regresi logistik terletak pada tujuan dan bentuk hasilnya. Kalau pada regresi linear, kita mencoba memprediksi nilai yang bersifat kontinu atau angka yang bisa berubah-ubah secara bebas. Misalnya, pendapatan seseorang, tingkat pengeluaran konsumen, atau jumlah unit barang yang akan dijual. Modelnya sederhana, berupa garis lurus yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Semakin besar nilai X, maka nilai Y ikut naik atau turun sesuai arah garisnya. Tapi di dunia nyata, tidak semua fenomena bisa dijelaskan dengan garis lurus seperti itu. Ada banyak situasi di mana hasil akhirnya cuma punya dua kemungkinan, seperti iya atau tidak, setuju atau tidak setuju, membeli atau tidak membeli. Dalam kasus seperti ini, regresi linear tidak cocok karena hasil prediksinya bisa keluar dari batas logika probabilitas. Misalnya, memprediksi nilai 1,3 atau min 0,5, padahal seharusnya antara 0 dan 1. Nah, di sini regresi logistik binar berperan. Model ini didesain khusus untuk menghadapi data yang bersifat binar atau dikotomis, sehingga hasilnya akan selalu berada di antara 0 dan 1. Yaitu menggambarkan probabilitas suatu kejadian akan terjadi atau tidak terjadi. Bentuk modelnya bukan lagi garis lurus, melainkan kurva berbentuk huruf S atau sigmoid. Kurva ini menunjukkan bahwa ketika nilai variabel X semakin besar, peluang kejadian akan meningkat tetapi tidak akan pernah melebihi 1. Sebaliknya, ketika X semakin kecil, peluang kejadian menurun mendekati 0, namun tidak akan pernah menjadi nilai negatif. Jadi, fungsi logit dan kurva sigmoid inilah yang menjadi pembeda utama antara regresi logistik dan regresi linear. Secara matematis, logit adalah transformasi logaritma dari rasio peluang atau odds yang membuat hubungan antara variabel bebas dan probabilitas menjadi lebih realistis dan terukur. Dengan kata lain, regresi logistik mengubah hubungan linear menjadi hubungan probabilistik yang jauh lebih cocok untuk menjelaskan perilaku manusia, terutama dalam konteks pengambilan keputusan konsumen. Misalnya, semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap merek, maka peluang seseorang untuk membeli produk dari merek itu meningkat. Tapi, peningkatannya tidak bersifat linear. Ada titik jenuh di mana kenaikan kepuasan tidak lagi terlalu memengaruhi keputusan membeli. Dan pola ini tergambar jelas lewat kurva sigmoid. Nah, dari perbedaan bentuk itu, kita bisa masuk ke model matematisnya. Regresi logistik binar punya rumus khusus yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan peluang terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kalau kita ingin memprediksi apakah seorang konsumen akan membeli produk atau tidak, regresi logistik binar bisa membantu kita memahami seberapa besar kemungkinan keputusan itu terjadi. Bayangkan, kita adalah peneliti yang ingin tahu apa sih yang membuat seseorang akhirnya memutuskan klik beli di toko online. Nah, kita bisa melihat beberapa faktor yang mungkin memengaruhi, misalnya harga produk, besar diskon atau promosi, ulasan dari pelanggan lain, bahkan tingkat kepuasan sebelumnya terhadap merek tersebut. Semua faktor ini kita jadikan variabel independen, sedangkan keputusan membeli atau tidak membeli kita jadikan variabel dependen binar. Biasanya dilambangkan dengan angka 1 untuk membeli dan 0 untuk tidak membeli. Dari situ, model regresi logistik akan menghitung peluang atau probabilitas setiap konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi, hasil akhirnya bukan berupa angka pasti seperti orang ini akan membeli 3 kali, melainkan seberapa besar kemungkinan orang itu membeli. Misalnya, setelah dihitung dengan model, kita dapat hasil bahwa seorang konsumen memiliki probabilitas 0,8 untuk membeli.
Artinya, dari seluruh karakteristik yang dia miliki, misalnya harga dianggap wajar, promosi menarik, dan ulasannya bagus, ada peluang 80% dia akan membeli produk tersebut. Sebaliknya, kalau hasilnya hanya 0,2, berarti kemungkinan besar konsumen itu tidak akan membeli. Mungkin karena harga terlalu mahal, promosi kurang menarik, atau pengalaman sebelumnya kurang baik. Inilah keunggulan regresi logistik binar. Ia tidak hanya menunjukkan arah pengaruh, tapi juga seberapa besar pengaruh variabel-variabel itu terhadap peluang terjadinya keputusan konsumen. Dengan memahami probabilitas ini, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih strategis, seperti menentukan strategi harga yang tepat, memperbaiki kualitas layanan, atau meningkatkan promosi agar peluang pembelian meningkat. Jadi, pada intinya, regresi logistik binar membantu kita mengubah data perilaku konsumen menjadi wawasan probabilistik, yaitu memahami kemungkinan terjadinya suatu tindakan bukan hanya melihat data masa lalu. Jadi, setelah memahami konsep dan bagaimana model logistik memprediksi keputusan binar, selanjutnya kita akan melihat tahapan analisis dan interpretasi hasilnya secara lebih detail yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Surya Putra Sanda. Perkenalkan, nama saya Surya Putra Sanda, dan hari ini saya akan membahas cara kita memprediksi hasil-hasil yang penting yang cuma punya dua kemungkinan, ya atau tidak, beli atau tidak, dan lolos atau tidak. Alat yang bisa kita pakai itu namanya regresi logistik. Tugasnya cuma satu, memberitahu kita seberapa besar peluang suatu hal ya atau lolos atau beli terjadi berdasarkan faktor-faktor di sekitarnya. Saat kita menjalankan analisis ini, kita tidak perlu pusing dengan semua angka di layar kita. Kita hanya butuh dua hal utama. Apakah faktor itu penting? Dan seberapa besar pengaruhnya? Mari kita bedah dua kunci ini. Kunci 1, uji signifikansi. Apakah ini penting? Ini adalah filter pertama kita. Kita lihat angkanya di kolom, sering juga disebut p-value. Jika angkanya kecil, di bawah 0,05, artinya faktor itu penting dan berpengaruh nyata. Kita harus perhatikan. Jika angkanya besar, di atas 0,05, artinya faktor itu tidak penting. Anggap saja faktor itu kebetulan. Kita bisa abaikan. Dan kunci 2, odds ratio. Seberapa kuat pengaruhnya. Jika faktor itu penting, kita lihat kekuatannya di kolom odds ratio atau OR. Jika OR di atas 1, contohnya OR 3. Faktor ini sangat mendukung hasil ya. Artinya, jika pelanggan dapat promosi, peluang dia membeli produk kita 3 kali lebih besar dibanding dengan yang tidak. Dan itu merupakan hasil yang sangat bagus. Jika OR di bawah 1, contohnya OR 0,86, faktor ini menghambat atau menurunkan peluang hasil ya. Artinya, setiap kenaikan harga minat beli pelanggan kita turun 14%. Dan ini harus diwaspadai. Jika OR dekat ke 1, faktor ini tidak berpengaruh sama sekali. Jadi, apa artinya semua ini untuk kita? Anggap kita sedang melihat faktor
promosi dan harga terhadap keputusan membeli atau pembelian, dan sebagainya. Hasil promosi, analisis bilang promosi penting dan meningkatkan pembelian hingga 3 kali. Tindakan, tingkatkan alokasi dana untuk mempromosi, dan ini merupakan salah satu strategi yang berhasil. Hasil harga, analisis bilang kenaikan harga penting dan menurunkan pembelian 14%. Tindakan, hati-hati untuk menaikkan harga. Dampak negatifnya nyata. Cari cara lain untuk menutup biaya. Intinya, regresi logistik itu membantu kita tahu faktor mana yang harus kita dorong dan faktor mana yang harus kita rem, agar hasilnya yang kita inginkan bisa tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, terima kasih udah stay sampai akhir video ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian penutup buat ngerangkum semua hal penting yang telah kita pelajari tentang regresi logistik linear. Jadi, regresi logistik linear itu adalah salah satu metode statistik yang digunakan buat memprediksi peluang terjadinya suatu peristiwa dengan hasil yang cuma 2 kemungkinan. Misalnya, iya atau tidak, membeli atau tidak membeli, lulus atau enggak lulus. Berbeda dari regresi linear yang hasilnya terbentuk angka terus. Di sini kita pakai fungsi logit untuk mengubah data menjadi bentuk probabilitas antara 0 sampai 1. Nah, metode ini banyak banget dipakai dalam penelitian perilaku konsumen. Contohnya, perusahaan bisa pakai ini membuat melihat faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk. Nah, dari sana peneliti bisa tahu bahwa apakah harga, kualitas, promosi yang paling berpengaruh terhadap keputusan beli konsumen. Intinya, regresi logistik linear membantu kita mengambil keputusan yang lebih terukur dan berbasis data, bukan cuma asumsi. Ada 3 hal penting yang perlu diingat dari materi ini. Yang pertama, fungsi logit. Fungsi logit ini yang membuat hasil regresi bisa dirubah menjadi probabilitas. Yang kedua, odds ratio, yaitu ukuran seberapa besar kemungkinan suatu faktor terjadi dibandingkan nggak terjadi. Misalnya, kalau odds ratio lebih dari 1, artinya faktor itu meningkatkan peluang kejadian. Nah, yang ketiga ada interpretasi hasil, yaitu gimana kita membaca output dari software statistik seperti R supaya bisa tahu variabel mana yang signifikan. Nah, dari semua pembahasan ini kita bisa lihat kalau regresi linear bukan cuma soal angka, tapi juga tentang memahami perilaku manusia lewat data. Metode ini ngajarin kita buat berpikir logis, kritis, dan berbasis bukti. Sesuatu yang sangat berguna bukan cuma buat penelitian, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share biar makin banyak yang ngerti tentang analisis data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan salam data.